Meskipun ada upaya apresiasi penyelenggaraan haji di tahun ini 2024 memang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, tapi bukan berarti tanpa problematika atau permasalahan mulai dari teknis penyelenggaraan haji, catering, fasilitas antarjemput atau transportasi, pemondokan, fasilitas pendingin, bahkan juga kompleksitas keterlibatan antar kementerian hingga mengenai kuota tambahan haji. Apapun itu, pemirsa, permasalahan-permasalahan ini pasti kemudian bertanya kepada bagaimana Menteri Agama menangani hal ini. Sehingga kemudian muncul dugaan sebentar terbentuknya atau upaya terbentuknya pansus haji, apakah memang murni ingin menyelesaikan permasalahan haji atau bersifat politis. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat kebijakan publik kita Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Ya, saat ini saya juga telah bersama dengan Pak Bang Mustoli Siraj, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Selamat malam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya lewat sambungan Zoom, yakni Bang Yandri Susanto yang merupakan Wakil Ketua MPR dan juga mantan Ketua Komisi 8 DPR RI, sambil saya menunggu yakni Pak Muhaimin Iskandar, Ketua Tim Was Haji DPR. Pertama kali saya ingin ke Bang Yandri. Bang Yandri, ini sudah ramai-ramai terbentuknya pansus haji dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi catatan. Tepat tidak Bang Yandri melihatnya? Saya alhamdulillah baru pulang nih Mbak Caca, baru sore tadi menginjakkan tanah air dari haji. Dan saya alhamdulillah agak detail ya, semenjak saya Ketua Komisi 8 dan itu waktu itu kena COVID, sehingga haji tahun 2020-2021 nggak ada. Di tahun 2022 50% kuota haji, sangat lengang tuh Mina, Arafah juga lengang, Musdalifah juga lengang, dan yang meninggal hanya 89 orang. Nah tahun 2023 itu sangat kredit, tragedi Musdalifah itu terjadi. Jadi tahun lalu itu ada tragedi Musdalifah yang belum pernah terjadi ada sepanjang musim haji. Maka yang meninggal hampir 800. Nah alhamdulillah tahun ini yang meninggal 231, kemudian makanan yang basi tidak kami dengar lagi. Kalau tahun lalu waktu kami pengawasan banyak makanan basi yang dapat dari jamaah tapi sekarang diganti. Nah artinya Mbak Caca, saya setuju dengan Mbak Caca tadi. Kalau mau dibandingkan dengan tahun lalu, musim haji tahun 2023 dengan musim haji tahun ini jauh lebih baik. Ya artinya tragedi Musdalifah nggak ada, kemudian makanan di Mina cenderung terkendali, beda dengan tahun lalu. Di Madinah kita tidak dengar lagi makanan basi diterima oleh jamaah. Nah kalau ada persoalan, iya, itu harus kita akui karena memang melayani orang jutaan bahkan dari Indonesia jamaah terbesar itu pasti ada ya, bus terlambat, kemudian tenda yang sesak, dan tenda itu ukurannya sama Mbak, walaupun haji khusus dan haji reguler itu kasurnya sama 0,8 meter ya. Saya periksa semua itu sama ya, jadi kalau kaki hampir ketemu sama kaki itu, kemudian bahu hampir ketemu dengan bahu, itu memang begitu Mina, dan Mina itu tidak bisa diperluas kecuali pemerintah Saudi membangun Mina dengan membangun ke atas. Itu mungkin salah satu solusi. Tapi ada solusi sekarang yang bisa kita ambil Mbak Caca, ada rekomendasi dari PBNU maupun Muhammadiyah, kemudian juga sudah banyak dilakukan negara-negara muslim yang lain, itu tanazul, tidak perlu bermabit di Mina. Nah oleh karena itu ada opini atau tim was haji yang mengatakan perlu pansus, saya kira nggak perlu, cukup kita melalui rapat kerja, karena rapat kerja Komisi 8 itu juga bisa mengundang semua pihak. Apakah itu dari Menkumham, dari Perhubungan, dari pihak maskapai penerbangan, dari Menteri Kesehatan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bahwa ekosistem haji ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya di tanah air, tapi negara Saudi yang memang punya tanggung jawab untuk di Armusna melalui syarikat. Ya tentu ini yang perlu kita tingkatkan pengawasannya. Jadi kalau ini ditarik ke pansus, saya kira dari sisi materi, saya katakan tadi, haji tahun ini jauh lebih baik dari tadi tahun haji yang lalu. Okay. Ya. Kemudian dari sisi waktu udah nggak mungkin Mbak Caca, karena terakhir jamaah haji itu tiba di tanah air kan kloter 106 Surabaya itu tanggal 22 Juli pukul ya pagi lah, Jumat pagi kali ya. Artinya itu ketika tanggal 22 Juli itu DPR mulai reses nanti akan masuk tanggal
17 Agustus upacara bendera dan pidato kenegaraan. Setelah itu baru masuk, dan tanggal 1 Oktober DPR periode sekarang berakhir. Jadi dari sisi teknis itu sudah nggak mungkin, terlalu dipaksakan. Dan menurut saya hal-hal masalah tenda, masalah makan tadi itu masih bisa diselesaikan melalui raker, dan kita komunikasi secara intensif dengan pihak syarikat yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi melalui Menteri Hajinya, yang memang bertanggung jawab di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, gitu. Oke, kalau mengenai waktu masa reses ini mungkin nantilah saya tanyakan kepada Cak Imin yang memang begitu getol untuk mengajukan pansus dari haji ini. Saya kalau mengenai materi pasti ke Mas Mustoli. Permasalahan yang terjadi di haji tahun 2024 ini sudah cukup tidak membuat kita membentuk pansus haji? Karena krusial hingga kemudian harus dibentuk pansus nih. Iya Mbak, jadi sebetulnya begini, temuan-temuan yang dihimpun oleh tim WAS begitu ya, itu sebetulnya tidak jauh berbeda yang diperoleh data-datanya oleh Komnas Haji Mbak. Komnas Haji kebetulan tahun ini itu kan membuka aduan secara online. Oke. Dari penyelenggaraan di tanah air sampai dengan di tanah suci sampai kembali lagi. Dan ada cukup banyak aduan-aduan yang masuk ke kita. Apa aja? Antara lain adalah misalnya overkapasitas tenda. Kemudian antrian panjang di toilet, kemudian soal keterlambatan catering, soal keterlambatan bus sholawat gitu ya. Nah ini kan temuan-temuan ini sebetulnya ada, artinya fakta bahwa ada persoalan itu iya. Tetapi apabila kemudian mau didorong ke pansus, saya kira ada satu yang tadi belum diungkap oleh Pak Yandri gitu ya. Misalnya landasan tim WAS terkait dengan dugaan penyalahgunaan kuota, kan salah satunya itu Mbak. Apa sih kompleksnya? Masalahnya apa penyalahgunaan kuota? Dugaannya seperti apa? Yang maksudnya begini, jadi apa yang disampaikan oleh beberapa anggota tim WAS terkait dugaan penyalahgunaan kuota itu juga kurang tepat sebetulnya Mbak. Kurang tepat begini, jadi beda dengan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, Menteri Agama sebagai leading sektor daripada penyelenggaraan ibadah haji harus mendapatkan izin atau restu daripada DPR, dalam hal ini adalah Komisi 8. Tetapi dalam hal misalnya penentuan atau penetapan kuota haji itu Menteri Agama punya diskresi sendiri. Memang rumusnya itu kan 92,8%. Dari kuota resmi awal itu yang 221.000 itu mestinya reguler itu kan 92%. Kemudian sisanya 8% itu untuk jamaah haji khusus gitu ya. Nah kemudian muncullah, kalau yang ini clear sebetulnya di Kementerian Agama. Nah kemudian ada tim WAS yang bilang kok yang tambahan 20.000 itu kenapa tidak dikonsultasikan, bahkan anggota DPR juga ada yang bilang seperti itu gitu ya. Nah ini kalau kuota tambahan di pasal 8 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu clear, di situ juga menjadi kewenangannya Menteri Agama. Oke. Nah maka kita balik sebetulnya kenapa kemudian tim WAS baru kemudian meributkan persoalan kuota itu hari-hari ini di ujung atau di puncak penyelenggaraan ibadah haji. Padahal kemudian rapat-rapat itu kan selalu intens antara Kementerian Agama dengan Komisi 8. Nah, maka dari itu saya berkesimpulan bahwa tidak relevan, belum relevan kemudian alasan-alasan yang disampaikan oleh tim WAS dan jajarannya itu kemudian untuk mendorong di level pansus begitu ya. Tetapi saya menangkap begini Mbak. Apa yang didorong oleh tim WAS sebetulnya perlu kita apresiasi juga. Kenapa? Tim WAS yang lalu itu tidak setajam sekarang. Artinya flat-flat aja. Nah ini saya kira kita bersyukur karena haji ini harus didorong terus, harus dimonitor terus untuk kemudian menjadi perbaikan, adanya perbaikan demi perbaikan. Kira-kira seperti itu. Bang Yandri boleh ditanggapi. Tim WAS sekarang patut diapresiasi sedikit lebih tajam dibandingkan tim WAS sebelumnya. Jadi kalau misalnya sekarang sekecil apapun celahnya, ini yang jadi dipermasalahkan. Kita lupakan sejenak mengenai teknis catering, daftar tunggu, atau mungkin AC dan lain-lain. Ke kuota tambahan ini kan jadi ada kekhawatiran, kecurigaan dan lain-lain Bang Yandri. Ya kalau tim WAS sama tajamnya lah, karena yang diawasi kan tenda, bus, catering kan sama. Dan kalau di tracking beritanya sama. Tapi kan yang sekarang muncul agak tajam kan pansus, isu pansus itu aja yang agak beda, kan? Nah mengenai kuota tadi, saya setuju dengan sahabat saya nih Pak Mustoli.
Jadi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu clear itu. Jadi kalau kuota resmi memang dia 92% di pasal 8 itu untuk reguler, 8% aktif. So, tapi bila mana ada penambahan kuota, undang-undang juga mengatur. Dan undang-undang ini dilahirkan oleh Komisi 8 dan Kementerian Agama, baru dia bawa ke rapat paripurna tahun 2018 di akhir masa 2018 saya ingat. Nah, 2019. Jadi clear, maka kalau ada orang yang meributkan tentang kuota haji agak keliru. Dan yang lebih penting gini Mbak Jaji, kenapa 10.000 itu penting dialihkan ke haji khusus? Karena kalau 20.000 itu dialihkan semua ke reguler, maka akan ada pembengkakan pemanfaatan keuangan BPKH. Itu berarti perlu sekitar 1 triliun lebih lagi. Nah itu justru nggak adil. Jadi orang nanti kejadian tahun 2023 kemarin, karena tambahan 8.000 itu dialihkan ke semua reguler, banyak orang yang di reguler yang baru mendaftar setahun sudah berangkat. Artinya mereka belum menabung di BPKH, sudah mendapat subsidi yang begitu besar dari BPKH. Itu nggak adil. Nah justru kalau dibagi begini, hasil keuntungan yang 11 triliun dari BPKH itu, 3 triliunnya itu bisa masuk ke haji yang daftar tunggu. Ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 1,5 juta, tergantung lama mereka menabung. Nah artinya dari sisi keadilan, justru ini lebih adil. Justru nggak adil kalau misalkan dialihkan ke reguler, yang baru mendaftar reguler sudah berangkat, disubsidi penuh oleh yang belum berangkat. Nah maka untuk mengantisipasi pelonjakan pemuatan biaya kemaslahatan dari biaya manfaat dari BPKH itu, ya haji khusus salah satu solusinya. Dan rapat-rapat kerja di Komisi 8, saya tahu juga nuansanya waktu itu, pentingnya kalau ada penambahan dialihkan ke haji khusus. Kenapa? Tadi jangan sampai membebani keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. Jadi kalau hari ini baru ribut, saya lucu juga Bu Said. Dan kalau itu dijadikan landasan untuk pansus, justru malah tambah gak tepat gitu. Okay. Karena kuota tambahan itu bisa diatur oleh peraturan Menteri Agama. Itu ada jelas, clear, disebut, diterlek di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jadi apa yang dipersoalkan? Saya lihat pansus memang sangat politis, itu aja. Oke. Sangat ada hitungan sangat politis. Dan dari politis ya saya kira tidak tepat kalau hal-hal yang politis dibawa ke haji. Sekarang saya ke Pak Trubus. Haji ini sensitif karena masyarakat Indonesia ngantri bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk berhaji. Dibentuknya pansus haji pasti banyak manfaatnya. Tapi tepat tidak dengan materi bahkan juga dugaan pengalihan ke ONH plus dari kuota tambahan haji. Dibentuknya pansus sudah tepat belum sih Pak Trubus? Iya, kalau publik sih mengharapkan persoalan ini tidak semata-mata politik gitu ya, tapi ada penyelesaian yang lebih konkret. Karena persoalannya kadang-kadang kan hanya itu saja, artinya seperti kaset rusak yang diputar-putar kan, publik itu melihat seperti itu. Nah publik ini sebenarnya menghendaki tata kelola dan pengawasan terkait dengan haji ini, dan yang ketiga terkait juga tanggung jawab terhadap pelaksanaan haji itu yang dituntut. Gitu. Jadi publik ini kan sebenarnya menghendaki kenyamanan. Nah, selama ini perencanaan terhadap haji itu gagal dalam hal kenyamanan. Selalu muncul masalah di situ. Dan yang kedua adalah masalah kepadatan di Mina, itu yang menjadi persoalan kan gitu. Nah, karena itu pro kontra kemudian di publik ini melihat sebenarnya ini kan kelihatan ego sektoral masing-masing, ini penjelasan dari masing-masing pihak ini jadi membingungkan publik. Beliau melihat sebenarnya yang benar yang mana gitu kan. Karena kan kemudian publik melihat ini masing-masing mempertahankan membela diri kemenangan, sementara kejadian sudah berulang-ulang. Nah, mengenai pansus sendiri, kenapa juga publik melihatnya, kenapa baru sekarang dipikirkan? Artinya tidak dari tahun yang lalu. Tahun lalu sudah ada yang istilah dalam tanda yang meninggal banyak ya. Nah ya harusnya kan ada sesuatu darurat yang kemudian pansus ini. Kalaupun pansus dibentuk sekarang, tinggal berapa bulan tadi dijelaskan juga nggak akan efektif. Tetapi publik sebenarnya bukan menunggu tentang pansusnya. Bagaimana kemudian pemerintah itu, karena ini negara besar, kita negara kuat, jangan kalah dengan pihak-pihak yang selama ini istilahnya memperoleh keuntungan dengan adanya kekisruhan ini gitu loh. Gitu. Itu yang nanti akan saya tanyakan kepada Ketua Tim Was Haji, yakni Muhaimin Iskandar, apakah problematika pelaksanaan haji bahkan dugaan pengalihan kuota tambahan ke ONH plus menjadi hal yang cukup untuk dibentuk pansus haji ataukah bersifat politis karena problematika lebih besar terjadi tahun lalu pemirsa. Sesaat lagi. Ya ini ketika commercial break aja ini begitu panas kami mendialogkan mengenai problematika haji dan juga permasalahannya. Sambil saya menunggu Caimin yang mudah-mudahan sudah tersambung dengan saya di sini, tampaknya tapi belum bisa berhasil tersambung. Sekarang saya ingin ke Mas Yandri terlebih dahulu. Mas Yandri,
Ini yang kemudian juga ditanyakan oleh Pak Trubus di sini ya, bahwa permasalahan haji ini kan memang tiap tahun ada gitu loh ya. Tapi ketika ini begitu disorot, pastinya juga kita lihat bahwa ada keluhan-keluhan juga dari masyarakat. Kenapa kuota tambahan tersebut dialihkan kepada ONH Plus, mengingat ini daftar tunggunya kan sudah cukup panjang ini haji. Kalau diberikan kepada haji reguler, sehingga setidaknya pasti masyarakat senang. Ini seperti apa? Haji khusus juga sekarang daftar tunggunya panjang juga, Mbak. 7 tahun, 8 tahun sekarang. Ya. Kemudian saya bilang tadi, kalau semua dialihkan ke reguler, justru karena reguler itu kan mereka diambil dari uang untuk kelengkapan pembiayaan haji itu sebesar hampir 38 juta dari nilai manfaat BPKH. Sementara haji khusus tidak satupun mereka dibantu. Nah, dalam rangka menyelamatkan keuangan BPK sebagai berkelanjutan, karena begini, kalau kita tidak atur nilai manfaat dari BPKH itu, maka nanti akan terjadi persoalan yang serius. Daftar tunggu sebanyak 5,7 juta itu, kalau ini tidak kita kelola dengan baik, maka di tahun 2030 akan ada 2 kali haji. Di awal tahun sama di akhir tahun. Ya. Nah, itu sangat membutuhkan uang yang banyak untuk mereka berangkat haji, artinya akan 2 kali lipat kuota yang ada. Kalau hari ini 213.000, berarti ada 426.000. Akan harus istilah saya itu disubsidi atau memang dilengkapi oleh nilai manfaat. Nah, kalau itu yang terjadi tidak kita atur dari sekarang, bobol. Yang rugi siapa? Yang belum berangkat. Maka kebijakan 50-50 itu jadi setengahnya dialihkan ke reguler, dan itu mereka tetap dapat dari nilai manfaat 30 juta per jamaah. Yang 10.000 itu ke ONH Plus, haji khusus, sama sekali 1 rupiah pun mereka tidak dibayar oleh nilai manfaat BPK. Ini dalam rangka menjaga kesinambungan keuangan BPK, yang memang keuangan BPK itu nilai manfaatnya bukan yang harus dinikmati oleh jamaah haji yang berangkat sekarang, Mbak Caca. Maka waktu saya Ketua Komisi 8 3 tahun yang lalu, saya minta ada pretol account. Jadi ada nilai manfaat yang diterima oleh jamaah daftar tunggu terhadap hasil kelola keuangan haji, sehingga nanti kalau mereka pun nanti setiap tahun ada inflasi biaya haji naik, ketika mereka pelunasan, maka ada tabungan mereka yang didapat dari hasil kelola nilai manfaat keuangan haji yang hari ini sebesar 160 triliun. Artinya penting kita menyelamatkan banyak pihak, bukan hanya kita memikirkan jamaah haji yang berangkat sekarang, tapi bagaimana ekosistem haji ini bisa berlanjut dan ada keadilan. Tadi bayangkan kalau misalkan 20.000 itu diambil semua reguler, artinya butuh sekitar 1 triliun lebih lagi uang yang akan dipakai dari BPKH. Sementara kan yang antri kan 5,7 juta jiwa jamaah haji, calon jamaah haji. Yang itu juga berhak mendapatkan uang dari nilai manfaatnya karena mereka juga nabung. Nah, gitu loh Mbak Caca. Jadi ini bukan hanya kita memikirkan jamaah haji yang sedang berangkat, tapi keadilan itu juga harus dirasakan kepada jamaah haji yang memang mereka menabung 25 juta dari ya mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu. Gitu. Iya, kalau dari Mas Mustoli ini sendiri, ada keuangan yang harus kita jaga. Tapi masyarakat kan tidak berpikir seperti itu sebagai Komnas Haji di sini. Iya, betul sekali Mas Yandri. Ini saya tanyakan kepada Mas Mustoli. Kenapa harus ONH Plus ketika ada kuota tambahan? Banyak orang yang memang lanjut usia sudah krusial untuk diprioritaskan. Harusnya kuota dialihkan ke sana. Iya, saya kira kan begini. Pertama kita aturannya dulu. Aturannya dulu kita lihat apakah yang dilakukan oleh Menteri Agama itu boleh atau tidak. Kan gitu Mbak ya. Ternyata kan di pasal 8 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh clear, tidak masalah. Nah, adapun mengenai barangkali tadi yang Mbak sampaikan itu persoalan lebih baik gitu ya. Alangkah itu kan persoalan etis, dan ini juga memang yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, memang ada pesan waktu itu adalah mendahulukan jamaah haji reguler untuk mengurai antrian tadi. Nah, tapi maksud saya ini 2 hal yang berbeda. Ada persoalan aturan ternyata tidak menabrak aturan, tapi di sisi lain ada persoalan etis kan gitu ya. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira perlu dipertegas aturannya, bahwa kemudian apabila ini kan penambahan kuota ini kan tidak hanya tahun ini saja Mbak. Ya kan, tetapi juga tahun lalu kan ada tambahan 10.000 tetapi tidak diambil. Tetapi tidak diambil. Kalau tahun depan belum ada kepastian, baru
baru kuota resminya yaitu yang 221.000 yang sudah diumumkan. Tetapi apakah akan mendapatkan tambahan atau tidak? Nah, oleh karena itu saya sih menyarankan begini, usul saya adalah apabila ini memang prioritasnya terkait kuota tambahan ya. Kalau kuota resmi kan perbandingannya tadi 92% plus 8%. Jamaah haji khusus cuma dapat 8% saja. Nah, sekarang makanya mesti ada revisi undang-undang atau aturan yang lebih tegas bahwa kalau ada tambahan kuota, maka yang diprioritaskan adalah misalnya haji reguler. Ini clear sebetulnya. Bang Yandri, kalau memang tidak mau terbentuk pansus, masalah kuota tambahan ini juga harus diselesaikan. Tahun ini kalau tidak selesai akan berulang di tahun depan. Mengingat bahwa aturan tidak ada yang dilanggar, tapi untuk masalah etik ini, kan banyak orang yang sudah lanjut usia, kalaulah itu diprioritaskan ini kan menjadi lebih baik, Bang Yandri. Iya, kita pertama bersyukur hanya Indonesia yang mendapat tambahan itu loh Mbak Caca. 20.000 itu besar. Kemarin tahun lalu 10.000 itu karena terlalu banyak perdebatan dan kita nggak siap, hanya 10.000 nggak dipakai. Sekarang syukur, alhamdulillah semua terpakai. Hanya 45 orang yang 45 kota yang nggak kepake. Artinya kita berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, kepada Kementerian Agama, termasuk kepada Saudi yang memberikan tambahan kota. Jadi jangan kita ribut di dalam, nanti bisa-bisa dievaluasi tambahan kota itu. Nah, nanti kalau ada tambahan kota, ya bisa dimusyawarahkan lagi kemana prioritasnya. Tapi sekali lagi, nggak ada yang dilanggar undang-undang itu sama Menteri Agama, nggak ada. Kemudian kalau nanti ada tambahan kota untuk mengurai persoalan-persoalan tadi, di Mina, di Musdalifah, di Arafah, terutama di Mina ya, karena memang paling berat 3 malam. Itu tanazul itu menjadi solusi, tanazul itu Mbak Caca. Artinya mereka melempar kembali lagi ke hotel, terutama di hotel di Sisia, di Ajijia, di di Rauda itu bisa karena jaraknya sekitar 2-3 kilo. Tapi untuk Mispala, Ajiyat terlalu jauh. Nah, ini mungkin solusi. Jadi kalau hari ini tim UAS meributkan 0,8 kasur, 0,8 meter kasur per jamaah, itu bukan hanya untuk haji reguler tapi haji khusus juga segitu. Ya salah satunya tanazul. Mungkin nanti 30% jamaah haji kita tidak nginap. Artinya habis lempar balik lagi ke hotel. Nah, tapi ini kan perlu kesepakatan juga. Jangan sampai nanti jamaahnya protes. Loh, kami kok nggak mabit. Mabit kan wajib haji. Damnya gimana? Biaya lagi. Tapi yang menganggap tidak wajib. Nah, ini perlu mungkin fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa tanazul, murur, tidak menginap di Musdalifah itu salah satu jalan keluar untuk mengurai semua persoalan yang dari tahun ke tahun terjadi, terutama di Musdalifah dan Mina. Gitu, Pak. Mas Mustoli? Iya, jadi begini, Pak. Terkait dengan kuota ini memang seperti saya menyebutnya itu mungkin buah si malakama. Kita kadang-kala kita memang sangat butuh dengan tambahan kuota, tetapi ternyata tambahan kuota itu punya konsekuensi. Sebelum terjadi persoalan yang dipersoalkan oleh tim UAS di Armusna begitu ya, kan ada persoalan yang juga nyata, Mbak, yang dihadapi oleh maskapai pengangkut ke dalam hal ini adalah Garuda. Garuda dengan adanya penambahan kuota itu harus menggandeng pihak ketiga untuk penyiapan pesawat. Apa yang terjadi? Embarkasi Solo, embarkasi Sulawesi terjadi keterlambatan pesawat dan bahkan gagal berangkat. Sempat gagal berangkat beberapa jam, delay berjam-jam. Ini juga salah satu konsekuensi yang harus dipikul terkait dengan penambahan kuota itu. Jadi apapun itu saya kira apa yang terjadi dalam persoalan haji itu ketika mengambil kebijakan pasti akan ada kebijakan yang lain yang harus quote and quote dikorbankan begitu kira-kira. Pak Trubus melihat seperti apa? Memang ada aturan tersebut tidak dilanggar, tapi secara etik ini juga jadi permasalahan. Iya, kalau publik kan mengendakinya sebenarnya kebijakan itu kan bisa bersifat fleksibel gitu ya. Tidak artinya aturan itu tidak dipahami secara doktriner kaku gitu. Tetapi yang jelas dengan tambahan itu memang dikehendaki publik adalah untuk reguler ini karena otomatis artinya yang utamanya lah, bukan otomatis, yang utamanya adalah mereka yang kategori sudah lansia, yang sudah mengandang mungkin disabilitas juga dan macam-macam lah dengan segala kondisi yang ada. Jadi itu yang dikehendaki oleh publik. Jadi tidak lagi persoalan mengenai hitung-hitungan itu enggak ini bahwa di situ ada resiko, ya itu resiko negara, resiko tanggung jawab negara dalam hal ini, dan dalam ini BPKH harus mengantisipasi, kan sudah ada perencanaan sebelumnya. Kalau misalnya ada tambahan berarti resikonya ini. Nah, resiko ini harus ditempuh seperti apa? Nah, itu kan tinggal dicari solusinya bersama. Jadi tidak menjadi isu seolah-olah ini kan menjadi persoalan mengalihkan persoalan pada persoalan yang utama, yaitu
tambahan itu kuota ini dianggap sebagai cara untuk menghilangkan persoalan-persoalan yang klasik di mana kemudian masyarakat bawah ini mengendaki secepatnya untuk bisa karena mereka sudah nunggu lama, bahkan di antara mereka ada yang meninggal juga, nabungnya sudah, yang namanya orang kecil bagaimana sih nabungnya sudah ini kan. Nah, selama ada pengelolaan itu kan sudah diserahkan oleh negara kepada negara untuk dikelola. Nah, mereka berharap ada kemanfaatan. Selama menunggu apa manfaatnya misalnya, itu adalah kebijakan tadi, keluarnya kebijakan terkait soal etik. Kalau begitu ini yang lama ini diprioritaskan dulu gitu melalui kuota tambahan ini, karena saya yakin Presiden dalam minta kuota tambahan dalam kementerian itu kan ada sisi-sisi kemanusiaan kan, sisi keadilan juga, ada sisi mengingat bahwa Indonesia ini animo untuk orang naik haji sangat banyak kan gitu. Mesti kan ada hal yang lebih prinsip, bukan persoalan ini ada resiko 1 triliun yang harus ditambah, ada ini bagi publik tidak persoalan itu, dan itu sesuatu yang memang harus resiko dalam pengelolaan penyelenggaraan haji, ya harus ada resiko-resiko di dalam anggaran gitu. Ya, ditahan dulu Pak Trubus. Sekarang saya akan ke rekan saya Haji Bagus karena ini sudah berhaji ya, yang akan mengabarkan langsung dari Tanah Suci. Kalaulah di sini bagus di Indonesia, masyarakat Indonesia bahkan elit DPR kita mempermasalahkan mengenai usulan dibentuknya pansus haji. Bagus selama berhaji di sana, adakah keluhan-keluhan yang krusial Anda rasakan dan juga jemaah haji lainnya? Silakan dengan laporannya. Terima kasih Kak dan juga pemirsa di rumah. Sepanjang saya mengikuti jamaah di sini, kebetulan karena saya juga sebagai petugas haji, saya bisa merasakan nuansa yang luar biasa. Saya memahami jika misalkan permasalahan di Mina kemudian mencuat, karena memang ada beberapa yang kemudian mengeluhkan, tapi secara umum jamaah haji Indonesia merasa bersyukur ya, artinya beberapa terobosan yang dilakukan pada tahun ini itu cukup baik, misalnya ketika melakukan murur dan juga tanazul ya, Musdalifah yang tahun lalu menjadi problem, tahun ini tidak ada problem berarti. Mungkin yang jadi masalah adalah di trafficnya, traffic di Arab Saudi yang memang lebih padat daripada sebelumnya, karena memang melibatkan sangat banyak bis, tidak cuma Indonesia tapi juga dari negara lain. Kemudian dengan adanya tanazul memang sebagian jamaah juga tidak ada di Mina, bisa kembali ke hotel, dan ini sangat membantu jamaah yang kemudian berusia lanjut ya, yang berusia lanjut itu bisa melaksanakan ibadah dengan cukup baik, Caca, sehingga bisa sempurna ibadahnya. Dan dengan beberapa terobosan ini juga tidak ada sesi ibadah yang terlewatkan, karena secara agama juga para kiai dengan ibadah di sini juga sudah memberikan jalan, dan ini dimanfaatkan. Bahkan pada waktu metode murur itu dibuka gitu ya, pendaftarannya untuk melewati Musdalifah, itu sebenarnya banyak juga ternyata para jamaah yang ingin memanfaatkan hal tersebut, tapi kan memang masih terbatas. Yang diprioritaskan adalah mereka yang berusia lanjut dan juga kondisi kesehatan tidak terlalu baik. Jadi sejauh saya ketemu dengan para jamaah, mereka rata-rata bahagia, senang bisa menjalankan ibadah dengan baik, tuntas ya, dan kemudian juga secara kondisi kesehatan juga cukup bagus. Di sini juga ada beberapa sistem yang digunakan, misalkan jamaah yang diketahui sakit, kondisinya tidak terlalu baik, segera dirujuk kepada rumah sakit setempat yang juga sangat cepat. Tadi pagi saya bertemu dengan rombongan SOC2 yang akan segera pulang ke tanah air, yang sudah melaju ke Madinah begitu. Dia bercerita bahwa memang ada salah satu jamaah yang bahkan sempat menjalani operasi 2 kali di sini, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa pulang dengan normal ya, sudah bisa bergabung dengan rombongannya untuk pulang, dan ibadahnya juga selesai dengan baik. Ini saya pikir hal-hal ini yang juga mesti kita apresiasi dari terobosan yang dilakukan pada musim haji kali ini, Caca. Terima kasih Bagus atas laporan langsung dari Tanah Suci. Nanti saat lagi pemirsa saya akan berbincang dengan anggota Tim Was Haji DPR Pak Abdul Wahid, karena memang tadi barusan saya mendapat informasi dari Caimin tidak bisa berbincang dengan saya di malam hari ini. Tapi tidak mengapa, nanti kita akan gali sebenarnya tujuan dibentuknya pansus, apakah benar murni ingin membuat pelaksanaan ibadah haji dan evaluasi tentunya di tahun ini dan membuat tahun depan lebih baik lagi, atau ada unsur politis. Sesaat lagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya sudah tersambung dengan anggota tim Was Haji, Pak Abdul Wahid. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Waalaikumsalam Mbak Caca. Di sini sore, Sore jam hari 3. ya, baik. Pak Abdul Wahid, dari tadi kita sudah memperbincangkan mengenai layak atau tepat atau tidak dibentuknya Pansus Haji. Kalau menurut tim Was yang ada di sana dan merasakan problematika yang ada dan panasnya suasana kebatinan di tanah air, ini seperti apa? Begini ya, saya melihat dinamika ini 2 tahun dari mulai 2023, 2024, itu perkembangan pelaksanaan ibadah haji ini kan sangat-sangat kurang bagus ya, terutama untuk jamaah haji reguler. Jadi diperlakukan kurang manusiawi, ya kan? Di antara ini adalah kejadian yang ada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Saya kebetulan 2024 ini kan ketua Panja Haji, ya. Jadi ketua Panja Haji ini membahas masalah anggaran, biaya berapa biaya haji yang akan datang 2024 yang tahun ini kan itu kan. Itu kami bahas, mengevaluasi kejadian tahun 2023. Kami minta kepada Kementerian Agama agar kejadian 2023 tidak terjadi. Nah, namun yang terjadi kemarin di Arafah, terutama di Mina, ya, itu saya masih melihat bahwa para jamaah kita ini tidak mendapatkan tempat yang layak. Dari tenda saja itu sudah tidak memenuhi syarat, kamar kecil tidak memenuhi syarat. Jadi kami melihat perkembangan ini, sepakat dengan teman-teman dari fraksi-fraksi yang lain, kita tujuannya untuk perbaikan ke depan. Jadi diperlukan adalah pansus, ini sangat penting untuk perbaikan haji ke depan. Ini demikian Mbak Caca, tidak ada urusan terkait dengan yang politis itu tidak ada itu Mbak Caca. Saya dapat logikanya Pak. Bagaimana bahwa saya sekarang ke Bang Yandri. Bang Yandri mungkin logikanya seperti ini ya. Sudah diperingati untuk rapih betul menangani haji di tahun 2024, tidak kejadian seperti 2023. Tapi nggak bagus juga, bahkan juga di penginapan. Itulah alasannya dibentuknya pansus. Bagaimana Bang Yandri menjawabnya? Ya kalau saya tetap, kalau kelemahan itu memang pasti ada. Tapi haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Jumlah yang meninggal aja kan 213 hari ini. Kemarin hampir 800 tahun lalu. Tragedi Musdalifah nggak ada. Kemudian di Madinah tahun lalu banyak makan basi, sekarang nggak ada. Ya kalau ada kelemahan Pak Wahid pasti ada kelemahan Pak Wahid. Namanya melayani orang ratusan ribu, ya kan. Dan kalau misalkan ukuran tenda, ya sama. Kasur di haji khusus juga 0,8 meter sama. Karena Indonesia itu dapat 172.000 meter persegi, itu yang dibagi. Kalau persoalan antri kamar mandi, semuanya antri, semua negara antri, ya, termasuk haji khusus antri, bahkan bisa 1 jam lebih. Dan itulah Mina itu sudah ditentukan oleh Rasulullah batasnya, nggak bisa keluar dari Mina. Mina Jadid pun sekarang nggak dipakai lagi karena itu masuk wilayah Musdalifah. Jadi kalau ada kekurangan, saya setuju ada kekurangan. Tapi kalau mau pansus, nah, waktunya kapan? Apa periode yang akan datang atau sekarang? Kalau yang sekarang saya bilang tadi, jamaah haji pulang terakhir itu kan tanggal 22 Juli. Iya. Pukul 10 dari Madinah. Reses tanggal 22 Juli, baru masuk tanggal 15. Itu pun dirangkaikan dengan pidato kenegaraan dan 7 Agustus. Baru berarti di akhir Agustus, masuk September. 1 bulan, belum nyusun agenda, pengusulan dan sebagainya. 1 Oktober udah berhenti nih anggota DPR sekarang. Dan di DPR nggak ada carry over. Maka menurut saya tadi, saya setuju dengan Pak Wahid, masih ada kelemahan. Iya, bus terlambat, makan terlambat itu biasa. Dan sekarang, misalkan kayak haji khusus, Pak Caca, saya mengalami kemarin. Di zona 1, waktu pulang lontar jumrah hari kedua, kita dilempar 9 kilo ke zona 3, zona 4. Baru balik lagi. Itu artinya memang kejadian haji ini banyak nggak bisa diduga. Artinya, kalaupun ada kelemahan-kelemahan, kita akui ada kelemahan. Tapi kelemahan itu, usul saya, masih bisa diselesaikan melalui panja, raker, dan forum-forum lain. Karena dari sisi waktu, kalau mau periode ini, sudah nggak mungkin. Ya. Dan kalau mau disambungkan ke akan datang, mungkin Oktober, baru dilantik tanggal 20 Oktober, 21 Oktober, kemudian
baru efektif di awal November. November itu dan Oktober sudah mulai lagi membahas persiapan haji tahun depan gitu loh, untuk musim haji tahun 2025. Nah, saya mengusulkan, saya tidak anti pasus, enggak, tapi maksud saya ekosistem haji ini ya memang sudah begini. Selalu saja ada kelemahan yang akan kita temukan, bus terlambat, makanan terlambat, tenda yang berjubel, memang begitu Mina gitu loh. Kalau tendanya nggak mau berjubel ya jangan di Mina, maka tanazul usul dari PBNU dan Muhammadiyah bahwa tidak perlu mabit, itu salah satu solusi ke depan gitu loh. Artinya orang yang nginap di mabit di Mina bisa berkurang. Murur kemarin kan sudah dilakukan. Musdalifah nggak ada tragedi. Jadi menurut saya untuk perbaikan haji cukup melalui raker dan panja. Oke, setujukah Pak Abdul Wahid bahwa tidak perlu pansus, raker dan juga panja karena haji pasti akan ada permasalahan di sana sini karena yang dilayani ratusan ribu orang. Tapi mungkin pertanyaannya, Indonesia kan penyuplai jamaah haji terbesar di dunia. Masa tidak ada perlakuan khusus untuk jemaah haji sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan kita temukan? Nanti dijawab sesaat lagi. Kalau dibentuk pansus secara waktu reses tidak dimungkinkan, saya tanya kepada Pak Abdul Wahid. Kalau begitu kemudian logikanya ini bagaimana? Dan juga namanya juga melayani ratusan ribu orang, pasti ada permasalahan sana sini. Nggak perlu pansus, panja atau raker saja sudah cukup, Pak Abdul Wahid. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid, bisa dengar suara saya? Ya, tampaknya sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Pak Abdul Wahid. Mungkin saya ke Mas Mustoli terlebih dahulu. Mungkin logika sederhananya saya sama dengan masyarakat. Indonesia penyuplai atau dengan kuota haji terbesar di dunia. Masa tidak ada spesialisasi sehingga ketika kita di sana benar-benar ada win-win solution juga dari penerima, negara penerima. Dalam hal ini adalah Arab Saudi, sehingga kita membentuk pansus nanti benar-benar solusinya ada. Seperti gak rame-rame hanya di tanah air. Bagaimana Mas Mustoli? Iya, memang kalau kita bicara di Ar-Muznah, Arafah, Musdalifah dan Mina, itu sebetulnya yang bikin pemikiran ini selalu disampaikan itu bukan dari negara pengirim jamaah seperti Indonesia, tetapi juga negara tuan rumah dalam hal ini adalah pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Kalau penyelenggaraan ibadah haji itu kan dengan ketentuan waktu yang terikat dan tempat yang terikat. Misalnya begini, Mina dulu ada perluasan namanya Mina Jadid gitu ya, bukan Mina tapi diperluas. Nah, ada ulama-ulama atau tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa kalau di Mina Jadid itu mabitnya tidak sah. Karena dia bukan Mina, sedangkan rukun haji itu kan harusnya di Mina. Nah, begitupun Arab Saudi juga seperti itu. Sama, dia pengen push jamaah itu sebanyak-banyaknya, bahkan pengen satu musim itu bisa nyampe 3 sampai 4 juta begitu. Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Karena kalau di luar area Arafah, di luar Musdalifah, itu tidak sah hajinya. Nah, oleh karena itu salah satu inovasi daripada ulama-ulama Arab Saudi itu ada namanya dibilang fiqhu taisir. Tadi yang dibilang jadi perspektif fikihnya membolehkan. Seperti tadi yang dibilang oleh Bang Yandri misalnya, ada istilah murur, ada istilah istilah murur yang kemudian cukup lewat saja begitu ya. Itu kan salah satu inovasi-inovasi yang namanya fiqhu taisir. Jadi dari aspek hukum Islamnya itu masih memungkinkan dan masih sah. Padahal kan kalau yang dulu tahun-tahun misalnya sebelum pandemi, istilah murur itu kan belum dikenal. Nah, oleh karena itu terobosan-terobosan ulama agar hajinya tetap sah dan kemudian syarat rukunnya terpenuhi, maka tetapi di sisi lain karena kondisinya padat justru ini akan menambah mudorot bagi mereka yang berhaji, maka ulama-ulama berijtihad untuk kemudian melakukan tadi namanya inovasi, bahasa kita inovasi haji, atau dalam bahasa fikihnya namanya fiqhu taisir tadi. Selalu ada. Setiap menjelang puncak musim haji itu adalah ada halakoh yang diselenggarakan oleh ulama Arab Saudi, bahkan resmi didukung oleh pemerintah. Istilahnya itu kemudahan-kemudahan berhaji, inovasi-inovasi berhaji tanpa kemudian mengesampingkan prinsip-prinsip ibadahnya. Karena kalau misalnya orang wukuf di Arafah itu tidak tanggal 9 misalnya tanggal 10 atau tanggal 8 ya tidak sah. Nah, begitupun dengan tempat yang didiami ketika wukuf, ketika mabit di Musdalifah maupun di Mina, itu pun space-nya terbatas mah. Karena ini menyangkut hukum yang sulit untuk kemudian dibikin sendiri begitu. Maka paling banter adalah tadi ada
inovasi, ada yang disebut dengan fikhu taisir. Nah, memang keluhannya adalah memang keluhan persoalan tenda, keluhan persoalan AC. Ini saya kira sampai kapanpun dugaan saya ini memang akan terus terjadi. Nah, tetapi poinnya sebetulnya bukan kita kemudian mensimplifikasi atau kemudian menyederhanakan persoalan seperti itu, tapi justru yang menjadi concern saya adalah bagaimana kemudian respon Kementerian Agama sebagai leading sektor haji merespon misalnya keluhan toilet, keluhan kemudian AC mati, keluhan kemudian overlap tenda begitu ya. Bahkan kalau tahun lalu betul yang dibilang oleh Bang Yandri, saya kan tahun lalu juga tim monitoring dan evaluasi haji Kementerian Agama. Itu teman-temannya Pak Yandri anggota DPR itu bahkan juga tidurnya itu di sela-sela tenda waktu itu. Nah, bahwa kemudian hari ini masih ada catatan-catatan, iya, masih ada kekurangan-kekurangan, iya. Nah, saya melihat bahwa semangatnya Pak Wahid, kemudian semangatnya tim WAS itu saya kira menuju ke arah perbaikan-perbaikan yang perlu kemudian didorong untuk ke arah lebih baik. Oke, ditahan dulu Mas Mustoli. Sekarang saya ingin menyapa rekan saya Putri Rani yang juga masih berada di Tanah Suci, dan saya ingin juga bertanya bahwa bagaimana kemudian dari perspektif rekan saya Putri Rani, apakah ada keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang berarti dirasakan di sana? Ini menjadi catatan dan juga perbaikan untuk haji berikutnya. Putri Rani, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Caca Anissa, dan juga pemirsa TV One dimanapun berada. Ya, baru saja saya melakukan wawancara dengan Bapak Menteri Agama Gus Yakut Khalil Kaumas, atau yang biasa disapa dengan Gusmen. Beliau mengatakan bahwa dalam secara umum penyelenggaraan haji 2024 ini berjalan dengan lancar. Walaupun memang ada catatan-catatan beberapa kekurangan, Bapak Menteri memang tetap mengatakan memang ada beberapa kekurangan itu menjadi catatan dan pastinya akan diperbaiki untuk kedepannya. Sementara untuk Caca, dapat saya kabarkan bahwa di Madinah ini kami PPIH Arab Saudi sedang bersiap untuk menyambut para jamaah haji Indonesia yang hari ini mulai didatangkan. Ada jamaah haji transit ada jamaah haji gelombang 1 yang akan transit di kota Madinah ini, dan nantinya akan dipulangkan dari Bandara Madinah. Jamaah haji yang pertama kali dipulangkan dari kota Madinah adalah jamaah haji dari embarkasi Solo, yaitu SOC 1. Hari ini ada sekitar 6 kloter yang akan tiba, yaitu jamaah dari embarkasi Solo, embarkasi Banjarmasin, dan embarkasi Ujung Pandang. Sementara untuk gelombang kedua rencananya akan mulai datang ke kota Madinah sejak tanggal 26 Juni mendatang. Dijadwalkan ada 323 jamaah haji gelombang kedua yang akan tiba di kota Madinah sejak 26 Juni mendatang. Baik, terima kasih Putri Rani atas laporan langsung dari Tanah Suci. Sekarang saya ingin ke Bang Abdul Wahid. Pak Abdul Wahid di sini, mudah-mudahan komunikasi saya tersambung. Pak Abdul Wahid, tadi sebelumnya Bang Yandri mengatakan bahwa tidak perlulah dibentuk pansus panja atau juga raker-raker saja itu bisa, mengingat yang dilayani ratusan ribu orang, masalah-masalah teknis pasti akan terjadi. Pak Abdul Wahid. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Wah, tampaknya ini belum bisa tersambung. Mungkin saya bertanya kepada langsung ke Pak Trubus saja ya. Pak, kalau pakai logika seperti itu, seperti apa sih? Karena kita tahu mekanisme DPR ada panja, ada pansus serius. Tidak perlulah sampai harus dibentuknya pansus, panja saja, rapat-rapat saja bisa selesai. Ataukah mungkin ini urgensinya luar biasa, kalau nggak pansus nggak akan selesai? Pak Trubus. Iya, kalau saya melihat memang ini kan masyarakat tuntutannya selesai ya, karena kalau selesai ya melalui pansus itu gitu, karena pansus itu dianggap lebih efektif secara politis, juga dukungannya lebih kuat dan publik lebih meyakini itu pansus itu, karena kalau melalui panja, melalui yang lain raker itu kan sifatnya internal saja, jadi publik juga tidak banyak tahu ya terkait dengan hasil selama ini. Tadi juga bicarakan sering ada rapat-rapat mereka pertemuan antara Kementerian Agama dengan pihak DPR itu kan sering komunikasi. Tapi di media juga banyak mengatakan bahwa
itu Timbas itu mengatakan kita nggak dapat informasi apa-apa dari Kementerian Agama, sehingga apa yang terjadi di lapangan ternyata berbeda semua. Itu kan ada komentar-komentar seperti itu yang kemudian publik melihat kalau begitu pansus saja, karena dengan pansus itu dianggap lebih bisa membuka semua, termasuk apa tata kelola bukan masalah kekurangannya, tapi harus bagaimana diperbaiki, di titik mana bottleneck-nya itu juga diketahui gitu loh. Jadi kalau hanya panja ataupun sifatnya yang lain raker itu dianggap kurang bertaji lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini masalah harapan dari publik. Yang kedua, publik menghendaki tidak ada lagi kasus-kasus yang sifatnya merugikan bukan konsumen, ini merugikan para haji itu. Jadi jangan sampai terulang lagi hal-hal yang sifatnya ketidaknyamanan. Dan mereka juga sebenarnya kan di antara haji adanya yang istilahnya yang plus-plus itu juga melukai mereka yang reguler. Ini kan juga persoalan yang harus diselesaikan gitu. Karena reguler merasa panjang sekali, nunggunya lama sampai bertahun-tahun. Nah, sementara mereka diperlakukan sangat istimewa, sangat nyaman. Nah, ini kan jadi bagaimana kemudian negara akan mengatakan itu adil. Ini kan susah juga mengatakan definisi seperti itu, saya rasa itu. Oke, Pak Abdul Wahid, mudah-mudahan ini saya pemirsa bisa tersambung dengan Pak Abdul Wahid. Karena dari tadi saya udah sapa berulang kali, sedikit terhambat komunikasi saya. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Ya. Alhamdulillah. Nah Pak, Mbak Caca. ya boleh langsung dijawab Pak, ini bagaimana kalaulah memang nggak usah bikin pansus karena masa reses dan juga jabatan berakhir, dibentuk saja panja atau raker-raker, kalau memang niatannya adalah menyelesaikan masalah, menurut Pak Abdul Wahid? Ini loh Mbak Caca, saya itu melihat persoalan haji ini tidak hanya cukup ditangani oleh Komisi 8, ya kan? Dan ini harus lintas komisi terkait dengan persoalan masalah kok ada di Komisi 5, ada di Komisi 6, ada di Komisi 9, kesehatan, ya kan? Ada kaitannya Komisi 3 dengan imigrasi. Jadi ini nggak bisa diselesaikan hanya panja, itu harus lintas komisi. Kalau lintas komisi ya harus pansus gitu loh. Jadi nggak perlu takut lah, kita ini tujuannya untuk perbaikan, bukan apa-apa. Teman-teman tuh saya sepakat, bahkan ini hampir semua fraksi sudah setuju. Dan itu cukup dibicarakan secara intens lintas fraksi. Jadi bukan urusan politik. Dan memang DPR itu kan politis, kalau udah politis kan ada bisa gitu loh. Itu maksud saya demikian. Jadi ini adapun waktunya kita sudah sepakat, ya kan? Sepakat dengan teman-teman. Begitu selesai kita adakan namanya evaluasi. Setelah evaluasi kita bentuk namanya pansus. Itu loh Mbak Caca. Persoalan di situ. Baik, oke. Sekarang saya terakhir ke Bang Yandri. Bang Yandri, ini kan masih terus bergulir. Kita tidak tahu saran dari Bang Yandri dibentuknya raker atau juga panja akan selesai sampai di sana. Kalau misalnya didorong terbentuk pansus ini, bagaimana kemudian melihatnya? Takut Pak Wahid. Ini masalah teknis saja. Kalau mau digeber periode sekarang, kan saya minta 22 Juli akan reses. Baru masuk 17 Agustus, setelah 17 Agustus. Pansus itu nggak bisa waktu 1 bulan. Justru itu dibuat pansus main-main tuh kalau 1 bulan. Dan pansus periode sekarang nggak bisa ada carry over ke periode yang berikutnya. Jadi ini persoalan serius ini. Jadi kalau mau serius, saya kira perlu juga dipikirkan waktunya secara teknis. Ini bukan masalah takut nggak takut, bukan masalah politis nggak politis. Tapi maksud saya tadi, kalaupun kata Pak Wahid karena ini lintas komisi, iya selama juga kita memanggil pihak penerbangan, itu berkaitan dengan Komisi 5, pihak kesehatan, di Komisi 9 kita panggil juga, ke raker atau di panja, sama sebenarnya kita panggil, Komham kita panggil juga, ya kan? Jadi semua selama ini juga bisa semua lintas sektoral juga kita panggil. Nah, pertanyaan saya paling utama ke Pak Wahid, apa mungkin periode sekarang? Dari sisi waktu mungkin efeknya cuma bulan September doang. Apa mungkin gitu loh? Ya kalau mungkin ya silakan aja, tapi menurut saya nggak mungkin, masa pansus 1 bulan, ya kan? Membahas yang sekarang yang dipaparkan tadi banyak sekali. Maka menurut saya setuju masih ada persoalan, tapi bisa diselesaikan melalui raker, panja atau forum-forum lain. Dan ini bukan hanya sebelah pihak kita saja, perlu juga ke pemerintah Saudi, karena Ar-Musna itu, Arafah, Musdalifah, Mina, totally itu wewenangnya Arab Saudi melalui vendor-vendor yang ditunjuk, syarikah-syarikah. Nah, maka perlu kita ini memahami duduk persoalan dulu ekosistem haji ini gitu loh.
Jangan kita mengusulkan sesuatu yang menurut logika waktu tidak mungkin, substansi nggak akan kena. Saya bukan anti pansus, enggak. Ya, saya bukan anti pansus. Dan saya setuju dengan Pak Wahid, perlu ada perbaikan dari waktu ke waktu. Dan saya sepakat, haji musim tahun ini lebih baik daripada haji tahun lalu. Yang meninggal sedikit, yang sakit sedikit, makanan basi nggak ada, tragedi Musdalifah nggak ada. Kalau Mina memang padat, maka saya usulkan tahun depan perlu ada tanazul. Murur ditingkatkan. Itu dalam rangka kita untuk melakukan perbaikan pelayanan. Kalau selama nggak ada tanazul, maka Mina seperti itu. Mina nggak bisa diperluas, kecuali kerajaan Saudi membangun ke atas. Kalau dia mabit di luar Mina, termasuk Mina jadi, yang nggak sah. Atau dia mabit di Musdalifah di luar Musdalifah, nggak sah dong. Atau wukuf tidak di Arafah, nggak sah. Nah, maka ini yang perlu kita cari solusinya. Solusinya itu bukan dari kita saja, dari pemerintah Saudi. Jadi menurut saya pansus oke-oke saja, tapi dari sisi waktu sudah nggak mungkin. Baik. Kalau sebulan Pak Wahid Baik. itu namanya pansus main-main, ya kan? Masa sebulan bahas yang Oke. besar-besar begini, Baik. gitu loh. Begitu Pak Caca. Kita tunggu nanti bagaimana ini akan bergulir. Terima kasih Bang Yandri, terima kasih Ya. Pak Abdul Wahid, dan Terima Mas kasih. Mustoli, terima kasih Pak Trubus, terima kasih.